Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa sekalian. Apa kabar hari ini? Saya, Gloria Pertiwi, hadir di sini untuk membahas satu topik menarik. Pada hari ini, saya akan membahas keberagaman agama dan ras di SMP Santa Ursula BSD. Walaupun SMP Santa Ursula BSD merupakan sekolah Katolik, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa siswa-siswi yang memiliki agama lain. Pasti kalian penasaran kan dengan hubungan pertemanan di SMP Santa Ursula BSD. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita simak berita berikut ini. Keberagaman adalah kekayaan bangsa. Namun, bagaimana sekolah memastikan bahwa keberagaman ini menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemicu perpecahan? Di tengah hiruk-pikuk kegiatan belajar mengajar, siswa-siswi SMP Santa Ursula BSD memiliki kisah persahabatan yang sangat menginspirasi kita. Meskipun mereka memiliki suatu perbedaan, tetapi ada peluang untuk tetap menjalin pertemanan. Maka dari itu, saya ingin mewawancarai salah satu siswi dari SMP Santa Ursula BSD. Langsung saja kita temui narasumber tersebut. Selamat siang, namanya. Selamat siang, Dini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu berbincang dengan saya hari ini. Ya, Mungkin kita langsung saja mulai topik yang akan dibahas hari ini. silakan. Dan beberapa pertanyaan yang akan diberikan untuk Anda. Yang pertama, menurut Anda pentingnya menghargai perbedaan agama dan ras di lingkungan sekolah. Menurut saya untuk menghargai perbedaan ras, budaya, dan agama di sekolah itu sangat penting karena di Indonesia saja kita sudah mempunyai banyak sekali keberagaman tentang ras, budaya, dan agama. Untuk membuat hidup kita lebih nyaman, pastinya kita harus menghargai sesama ya guys. Menurut saya untuk menghargai ras, budaya, dan agama di lingkungan sekolah itu sangat penting. Bahkan menurut saya itu untuk menghargai hal-hal seperti SARA itu dimanapun sangat penting pastinya. Karena bisa kita tahu negara di mana kita tinggal memiliki beragam budaya, ras, suku. Jadinya kalau ada yang tidak menghargai satu sama lain, pasti hidup juga menjadi tidak nyaman dan eh, pokoknya dipenuhi oleh kebencian gitu. Dan saya juga sering melihat bahwa ada orang-orang yang dia tuh merasa sakit hati dan selalu teringat dengan masa lalu dia di sekolah jika dia tuh mengalami kasus rasisme seperti misalnya uh, mengejek agama, mengejek ras, suku. Itu beberapa orang yang saya temui mereka sakit hati ya. Jadi menurut saya sangat penting. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan kejadian yang berkaitan dengan perbedaan agama atau ras di sekolah, dan saat Anda melihat atau menyaksikan hal tersebut, bagaimana perasaan Anda? Kalau tentang pernah pasti selalu pernah ya, bahkan setiap hari karena saya mempunyai cukup banyak teman menurut saya, dan masing-masing dari mereka tuh suku-sukunya berbeda. Juga agama sepertinya tidak terlalu banyak untuk teman-teman saya. Cuma saya beberapa kali dekat dengan orang yang berbeda agamanya. Contohnya seperti itu. Benar sih. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang menghargai perbedaan? Jadi perlu kita pasti semua tahu ya kalau di sekolah itu ada yang namanya pelajaran PPKN. Nah, dan pelajaran PPKN itu sering sekali membahas tentang keberagaman. Basicnya seperti untuk mengamalkan Pancasila ini bisa ngapain, contohnya bisa menghargai orang yang sedang beribadah, dan juga tidak menjelek-jelekan ras lain, tidak memuji-muji ras kita doang dan menjelekan yang lainnya. Jadi menurut saya juga dari pelajaran itu bisa kita ambil dan kita lakukan di dunia nyata, di interaksi kita dengan orang-orang setiap harinya. Oke, tadi kan juga dibilang kalau Anda melihat seperti orang mengejek gitu ya, membawa-bawa agama dan ras. Nah, menurut perasaan Anda saat Anda melihat kejadian seperti itu bagaimana?
Perasaan saya sih, saya merasa sangat miris ya. Kita tinggal berdampingan di negara yang mempunyai banyak keberagaman, dan sejak kecil juga di sekolah sudah selalu diajarin tentang pentingnya menghargai sesama. Namun ketika saya melihat orang-orang, anak-anak, bahkan orang dewasa yang melakukan tindak rasisme terhadap satu sama lain itu, menurut saya sangat sayang sekali dan saya malu. Karena buat apa gitu loh, udah dikasih pendidikan dan diajarin dari kecil untuk menghargai, cuma masih saja mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan seputar dengan Sarah ya. Dan menurut saya tuh sangat tidak sopan, apalagi tentang agama, karena agama itu kan pengikutnya banyak ya. Kalau misalnya kalian diejek gitu, atau ada orang yang mengejek itu, yang merasa tersindir atau ejek, itu bukan cuma orang yang lagi sebagai korban intoleransi itu. Bahkan seluruh umatnya itu bisa merasa, kok saya nggak terima, kok saya terasa terlecehkan gitu. Apakah Anda merasa nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama atau ras? Tentu saya sangat nyaman, karena saya juga dari kecil saya tidak merasa bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang bisa membuat saya tidak nyaman atau suatu kelemahan juga, kecuali jika orang itu misalnya tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai suku saya, ras saya, budaya saya, dan agama saya. Tentunya saya merasa sangat tidak nyaman, karena menurut saya hal berkaitan dengan perbedaan itu kalau disinggung itu sudah sangat fatal gitu, dan mungkin sudah tidak bisa diterima, apalagi soal agama ya. Di sini sih. Oh, oke, terima kasih. Em, Lalu, menurut Anda nih, bagaimana peran guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang toleran terhadap perbedaan agama dan ras ini? Peran guru itu kalau di sekolah sangat penting ya untuk mengedukasi. Mungkin yang sekolah juga tahu, pasti ada pelajaran namanya PPKN, dan dari kelas 1 SD itu sudah diajarkan tentang perbedaan. Em, dengan adanya guru itu kita bisa belajar, dan mungkin otak kita sedikit terdoktrin untuk eh, tidak melecehkan suku yang berbeda atau agama yang berbeda daripada kita. Jadi menurut saya tuh kalau di sekolah penting. Oke. Nah, terakhir, apa yang telah Anda pelajarin tentang keberagaman agama dan ras selama di sekolah? Dan bagaimana pengetahuan tersebut bermanfaat bagi Anda dan bagi lingkungan sekolah? Untuk sekolah sih sebenarnya jujur saya tidak terlalu belajar banyak hal. Mungkin kalau untuk suku saya bisa belajar budaya mereka dengan melewat saya sharing-sharing, dan juga saya memiliki beberapa pengalaman di tempat umum, les, sekolah. Saya tuh mempunyai teman yang berbeda agamanya. Dan kami itu tidak saling mengejek satu sama lain, justru kami tuh sharing bagaimana ibadah di agama saya, di agama dia, dan hari-hari besar itu seperti apa di agama saya dan di agama dia. Jadi sebenarnya perbedaan ini mempunyai benefit untuk pengetahuan kita juga ya. Uh, Oke. Baik, mungkin segitu saja ya. Terima kasih Dame karena sudah hadir di sini meluangkan waktunya dan sudah dengan suka rela menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari jawaban yang disampaikan Dame, dapat disimpulkan bahwa keberagaman agama dan ras itu tidak dapat dihindari. Kita sebagai makhluk sosial perlu mengenali dan menghargai keberagaman dan perbedaan dari orang-orang di sekitar kita. Dengan menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan, kita dapat membantu seluruh siswa-siswi di sekolah mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat yang semakin beragam.
Demikianlah berita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Damai dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keberagaman agama dan ras yang berada di SMP Santa Ursula BSD. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Sampaikan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di berita berikutnya. Terima kasih.